Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara pemrograman web. Dan pertama-tama ini adalah materi pengenalan bagaimana yang harus disiapkan dalam pemrograman web. Yang pertama adalah harus kita ketahui dulu apa saja dasar pemrograman web. Yang pertama, web service atau web server. Jadi web service dan web server ini adalah merupakan salah satu layanan internet yang telah disediakan oleh komputer, dan web server ini adalah merupakan ruangan ataupun penyediaan ruangan dalam penyimpanan sebuah file website ataupun file editor website yang sudah dirancang. Kemudian dalam hal ini saya akan menggunakan Apache sebagai media penyimpanan ataupun ruang ya di dalam komputer. Kemudian yang kedua adalah penyimpanan data. Ya, penyimpanan data ini adalah bisa dikatakan itu database atau MySQL. Ya, jadi aplikasi yang saya gunakan di sini nanti ya aplikasi SAM ya. Exam ya. Jadi ada dua yang perlu dipersiapkan, Exam ya, web service ataupun web server Apache. Penyimpanan itu yang digunakan adalah penyimpanan data adalah database ataupun MySQL, dan bisa juga dikatakan itu basis data. Jadi yang disimpan di sini nanti adalah data yang diinputkan ya di dalam website tersebut. Jadi hasil pengolahan dari website yang sudah siap ya. Kemudian yang ketiga harus web browser ya. Web browser ini adalah saya menggunakan Google Chrome ya, Google Chrome menggunakan Google Chrome. Kemudian yang langkah pertama, langkah yang harus dilakukan yaitu pertama, instalkan aplikasi Exam ya, aplikasi Exam. Yang kedua ya, aplikasi Exam ini nanti perlunya ya dari dasar nomor 1 dan 2 ya. Jadi ini 1 dan 2. Jadi yang 2 ini ya. Jadi satu paket. Jadi SAM ini satu paket ya, satu paket aplikasi yang dapat mengolah ya dasar-dasar ataupun mengolah ruang, kemudian penyimpanan data ya,
ruang penyimpanan data. Kemudian yang kedua, aplikasi editor. Ya, instalkan aplikasi editor, yaitu dalam materi ini saya menggunakan Sublime Text 3. Saya menggunakan Text 3. Silakan download, nanti bisa di-download ini, download di situs text3.com ya, terus www. Nah, kemudian begitu juga exam ini bisa di download di situs www exam. Itu nanti kalau kita mendownloadkan ini sesuaikan dengan Windows yang Anda gunakan ya, misalnya SAM, kemudian Samlight ini gunakan. Jadi kalau Windowsnya itu Windows 7 ya, misalnya Windows 7 ya 32 bit. Nah, jadi aplikasinya itu SAM-nya exam. Berarti untuk Windows 7 32 bit. Nah, itu contohnya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan Windows 32 bit, 7 Windows 32 bit, jadi downloadlah aplikasi versi Windows 32 bit. Ya, begitu juga Samlight. Ya, Samlight ini adalah harus sama dengan ini Windowsnya. Kenapa? Supaya bisa diinstalkan nanti ya, sesuaikan. Kemudian yang ketiga adalah instalkan Google Chrome. Itu, ya. Oke, jadi ini adalah dasar-dasar yang pertama yang perlu disediakan. Yang pertama itu adalah web server, itu Apache ya. Kemudian penyimpanan data ataupun database MySQL. Jadi saya gunakan nanti MySQL di sini. Ya, kemudian instalkan aplikasi SAM. Ya, ada 3 aplikasi yang diinstalkan. Ya, kemudian SAM, kemudian Sublime, kemudian Google Chrome. Ya. Jadi untuk pertama kita langsung saja ke langkah-langkah. Ya, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus aktifkan dulu aplikasi SAM-nya. Ya, kita aktifkan aplikasi SAM-nya. Oke, berarti lagi running. Nah, ini. Jadi di sini sudah aktif SAM-nya. Ya, sudah aktif, berarti running. Ya, sudah aktif semua. Jadi aktif Apache. Ya, aktif MySQL dan aktif FileZilla. FileZilla ini adalah misalnya kita akan mengupload website ya, ataupun file PHP ataupun yang sudah kita rancang itu ya, aplikasi yang sudah kita rancang ke dalam website supaya menjadi online. Ini adalah FileZilla ya, itu. Jadi nggak perlu untuk sementara, nggak perlu lah itu ya. Jadi yang perlu sekarang adalah ini ya, Apache dan MySQL ya. Jadi yang pertama itu yang paling dibutuhkan adalah MySQL, karena belum masuk kita ke yang paling dibutuhkan adalah Apache ya, karena belum masuk kita ke database ya. Nanti itu tahap berikutnya. Kemudian setelah itu ya, setelah sudah aktif, sudah terinstall semua ini ya,
maka kita akan memulai dari pembuatan file foldernya. Ya, buat dulu folder, ya. Buat dulu foldernya, ya. Jadi dengan cara klik Explorer, kemudian data C, ya, kemudian data C, kemudian sum, ya. Nah, jadi data C, sum, kemudian setelah masuk sum baru kita pilih htdocs. Jadi ini adalah tempat file website yang kita rancang, berarti htdocs. Kemudian di sini kita akan membuat folder baru, ya. Contohnya, jadi saya buat folder baru, ya, new folder, berarti pemrograman web, ya. Jadi ingat, nggak boleh pakai spasi, ya, pemrograman web. Oke, jadi kemudian di dalam folder itu, ya, kita buat lagi satu folder, ya. Kita buat folder image, ya, ataupun gambar. Kemudian di sini nanti tempat filenya. Nah, sekarang kita sudah buat folder. Jadi begitu kita membuat sebuah aplikasi, itu harus tersimpan ke dalam, perhatikan, ke dalam data C, sum, ya. Kemudian sum, ya. Kemudian di situ ada htdocs, ya, htdocs. Jadi sum itu adalah merupakan aplikasi yang paketkan, ya, database dan file website ini. Oke, htdocs. Oke, selanjutnya kita akan coba yang membuat website dengan cara yang pertama itu, yang tadi di sini adalah, yang kedua aplikasi sudah diinstal, ini aplikasi Xampp-nya. Kemudian yang kedua aplikasi editor, berarti Sublime. Nah, di sini saya sudah instalkan Sublime, aktifkan. Oke, kita close saja. Project, ya, berarti file baru new project, ya. File new project, file kemudian new project, ya. Kemudian kita file new project. Nah, di sini kita bisa ketik, ya, filenya. Kita bisa ketik filenya. Yang pertama itu kan minggu lalu dan pertemuan pertama sudah saya jelaskan, berarti kita akan menggunakan PHP, ya. Jadi saya tambahkan lagi ini, berarti kita menggunakan bahasa pemrograman, bahasa pemrograman PHP, ya. Pemrograman PHP personal dengan pemrograman PHP. Jadi pertama itu adalah harus kita buat yang pertama itu HTML, ya, HTML. Jadi HTML seperti biasa, HTML. Kemudian yang kedua HTML
tutup, kemudian di dalamnya ada head, buka head, kemudian tutup. Misalkan kalau nulisnya itu tutup. Nah, kemudian setelah itu dalam head itu ada title. Setelah itu ya, baru di bawahnya ini head itu buat body ya, body. Buat body ya, kemudian tutup ya, misalkan harus buat tutup, jangan lupa ditutup ya, body. Jadi setelah itu ya, di dalam body itu kita memulai pemrogramannya. Yang pertama yang perlu harus kita perhatikan di sini adalah pembukaan bahasa PHP itu lebih kecil, tanda lebih kecil dan tanda tanya. Itu pembukaan pertama. Yang kedua, penutupnya adalah lebih besar tanda tanya. Itu yang penutupnya. Kemudian kita akan tambahkan $, harus tambahkan $, ya, nilai. Nah, ini yang kita buat ini adalah mengenal variabel nilai 1. Nilai 1 sama dengan 10. Nah, kemudian $s nilai nah, berarti 2 ya, berarti sama dengan 3. Kita buat 3 ya. Nah, ini 10, ini 3. Harus diakhiri dengan titik koma. Kemudian yang seterusnya adalah nilai ketiga ya, nilai 3 underscore 3 berarti sama dengan 2. Terlalu ada titik koma, sama dengan 2. Jadi nilai ketiga ini adalah kita akan menghitung berapa rata-rata nilai ya, berapa rata-rata nilai nanti hasilnya. Berarti 7, berarti di sini dikalikan nilai 1 dikalikan nilai 1 berarti S. Kita ambil variabel ini, variabel nilai 1 S, nilai 1 sama dengan S nilai 1 ditambah ya, 8 ya. Angka 8 ini memang harus kita ketentuan ya, 8 variabel, kita tambahkan 8 kemudian dikali dengan nilai 2 kemudian titik koma. Nah, jadi sudah selesai variabelnya. Sekarang kita akan menampilkan ya, menampilkan itu adalah echo sama titik koma nilai. Nah, ini nanti yang tampil nilai sama dengan titik 1 koma nah,
nilai nilai keluar nilai nilai 3 nilai 3 tadi kan nilai 3 itu ada dalam kurungnya, ada dalam kurung. Udah, kemudian ada dalam kurung echo nilai x3 ya. Nilai 3 nilai 3 koma nilai 3 per titik koma, kemudian echo BR ya, baris ya, BR itu ada kurung BR, kemudian titik koma, kemudian seluruh jumlah sama dengan nilai 1 ditambah dengan nilai 2 adalah S jumlah. Kemudian S jumlah tadi kan ini echo BR jumlah, kemudian S jumlah sama dengan misalnya ini X 4, cek lagi nilai 1 kemudian ditambah dengan nilai 2 ditambah dengan nilai 2. Di sini ada koma, sini ada koma, karena di sini ada koma, ini salah. Oke, kemudian baru kita tampilkan echo hasil dari nilai 1 ditambah dengan S nilai 2 adalah bagi dengan S jumlah ya, titik koma. Kemudian echo oke, kemudian tampilkan lagi echo BR, kemudian BR, kemudian koma, kemudian echo, ini echo ya, echo, kemudian echo. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan echo, kemudian nama
Pepperoni turun. Ya, kemudian BR, kemudian echo, nomor mahasiswa. Nah, saya buat nomor saya di sini adalah nomor mahasiswa itu 01637 ya, dan titik koma. Kemudian body ya, jadi udah tutup. Nah, kita coba simpan. Oke, simpan, coba simpan, nanti kalau ada yang salah. Simpan, save. Nah, disimpan di folder yang tadi, data C ya, data C, kemudian sum. Nah, berarti data C, sum, kemudian nama foldernya tadi htdocs, kita pilih htdocs, pilih htdocs sum, kemudian htdocs, kemudian masuk ke folder yang kita buat tadi, pemrograman web. New folder ini tadi namanya apa? New folder itu kita ganti nama image. Oke, jadi disimpan aja di sini. Simpan dengan nama, kita buat variabel titik php. Yang harus ditambahkan titik php. Ya, variabel titik php. Oke, variabel titik php baru di save. Ya, save. Nah, jadi sekarang kita uji. Ya, kita coba cari ya, ataupun tampilkan di web browser. Kita buat localhost variabel pemrograman web. Nah, jadi pemrograman web localhost ya, slash pemrograman web, daftar tadi web, nama folder, kemudian baru nama file, variabel titik php. Nah, ini ya, localhost, kemudian nama foldernya pemrograman web, baru variabel ya, nama ini adalah nama file yang kita simpan tadi. Oke, jadi simpan, enter, kita coba dapat di sini ya. Nah, berarti ada error. Yang error tadi kita cek lagi. Ketik lagi di mana? Nih, yang kita cek lagi. Jadi yang error itu adalah line 18. Nah, ini salah kita, ini terbalik tadi. Jadi di sini tanda tanya, terbalik. Sorry. Save lagi, selalu di save, dan baru F5. Nah, tekan tombol F5, refresh. Nah, sudah mulai dapat ya. 5.
Nilai 44 ini dari mana didapatkan itu? Ya, kita lihat coding programnya ini. Ya, nilai 44. Jadi nilai 44 itu, ya, nilai 44 itu. Jadi ini kan 10. Jadi di sini ada perhitungan nilai 3. Ya, nilai 3 itu. Nilai 3, ya, 2 sama dengan 2 dikali dengan nilai 1, berarti misalnya ini 10 kita jumlahkan, nilai 1 adalah, berarti nilai 2 adalah 2, ya, kemudian di situ dikali ya, dikali dengan nilai 1, berarti nilai 1 berapa tadi, berarti 10, ya, dikali dengan ditambah 8, baru dikali dengan nilai 2, dikali dengan nilai 2. Nilai 2 berapa? Berarti 3 dikali dengan 3, sama dengan 44. Itu, ya, sama dengan 44. Itu. Jadi sama dengan 44. Jadi nilai 3 ini, ya, nilai 3 ini adalah variabel ketiga ini yang menampilkan hasil nilai. Jadi begitu nanti kita jalankan, berarti yang tampil ada nilai ini, ya, diambil proses dari nilai ketiga. Nah, kemudian semua hasilnya adalah seperti ini. Hasil, ya, kita lihat hasilnya. Ini yang hasil dari 10 ditambah dengan 3 sama dengan 13. Itu yang 44 tadi sudah tahu. Kemudian hasilnya adalah 10 ditambah dengan 3 sama dengan 13. Dari mana 10 dengan tambah 3? Jadi bisa kita lihat di sini, ya, 10 ditambah 3, ya, 10 ditambah 3 sama dengan nilai 1, ya, nilai 1 di nilai 1 ditambah dengan nilai 2. Nah, jadi berarti 10 ditambah dengan 3 sama dengan 13. Itu angkanya sama dengan 13. Ini sejumlah, berarti jumlahnya itu dibagi dengan jumlah. Dibagi dengan jumlah, hasil dari tambah 3 sama ini hasilnya variabelnya. Oke. Nilai 44, kemudian hasil dari 10 tambah 3 adalah 13. Oke, itu saja yang saya sampaikan untuk hari ini. Yang mudah-mudahan semoga bermanfaat.